Oke, nama saya Rudi. Saya berusia tahun ini 49 tahun. Masa lalu saya, ada bagian masa lalu saya yang sebenarnya itu hal yang buruk, tapi ternyata Tuhan buat jadi yang baik. Pada dasarnya saya lahir dari keluarga baik-baik, keluarga yang cinta Tuhan, orang tua yang baik, bertanggung jawab, tapi saya mempunyai kesalahpahaman dengan orang tua saya. Jadi ada satu masa saya pernah dirawat dari kecil itu dengan orang lain. Jadi saya merasa jauh dengan orang tua saya. Dan itu banyak terjadi pada keluarga saya sekarang ya, yang sibuk, anaknya berikan babysitter. Sepertinya saya merasa jauh dengan orang tua saya, tapi ternyata orang tua saya mengasihi saya nggak tahu. Karena saya berpikir bahwa orang tua saya tidak mengasihi saya. Nah, itulah yang membuat saya menjadi anak yang berontak, anak yang nakal. Nah, karena kenakalan saya pernah disabet sama papa saya. Dan mungkin orang tua saya pun nyesel mukulin saya saat itu. Saya merasa orang tua saya membenci saya. Saya ke sekolah dengan pada pukulan-pukulan bilur-bilur itu, pecah-pecah gitu, karena disabet pakai rotan. Dan saya merasa mengasihani diri saya merasa gak dikasihi. Nah, itulah mungkin awal saya menjadi anak yang makin berontak. Semakin saya makin besar, orang tua saya udah gak bisa larang saya lawan. SMP saya mulai mabok-mabokan, sudah mengenal ganja, sudah mengenal obat-obatan, coba-coba. Pernah di sekolah, satu sekolah kelas itu tidur semua saya kasih obat. Saya dipanggil kepala sekolah. SMA saya mulai pulang pagi, mabok-mabokan. Orang tua saya udah gak bisa larang saya akan maki-maki, marah-marah, lawan. Dan karena orang tua saya pun mungkin udah angkat tangan bagi saya. Nah, singkat cerita saya bertumbuh jadi orang yang mencari penerimaan di luar. Jadi yang lima kita teman-teman yang nakal kan. Jadi pergaulan yang buruk itu membentuk saya juga. Ekstasi itu pil nikmat orang bilang. Nah, karena kita coba-coba dan supaya diterima harus coba pil itu, saya mulai konsumsi dan akhirnya mulai pakai, ya kita mulai jualin. Nah, dan saat itu tahun 94 saya pergi dari rumah karena ada masalah di rumah yang sebenarnya saya sendiri yang merasa saya nggak diterima. Ya udahlah, saya keluar dari rumah aja lah. Nah, saya ketemu satu kelompok bandar ekstasi ini yang mereka impor masuk ekstasi dari Belanda. Jadi karena saya konsumsi, kalau untuk nutupi konsumsi harus jualan. Nah, akhirnya saya jualan ekstasi ini. Dan saya punya uang banyak. Wah, saya pikir inilah dunia saya. Tahun 98 bertambah lagi, ada lagi produk baru yang masuk, sabu-sabu. Itulah banyak sekali produk-produk narkoba yang masuk ke Indonesia. Kita jalanin, kita pakai juga ya. Singkat cerita, saya begitu terikat dengan narkoba ini. Kokain, sabu-sabu, ekstasi itu rutin saya pakai. Setiap hari saya pakai sabu itu setiap jam. Di mobil saya ada sabu, di motor saya ada sabu, ada alatnya. Kalau nggak pakai itu udah lemes badan kita. Saya pun nggak bisa lepas dari ketergantungan ini. Ya udah, so what? Saya buat aja semua yang daging saya mau. Saya lakukan semua dosa. Dunia hitam itu ya semuanya masuk. Jadi saya pun terlibat okultisme. Artinya biasa orang bilang, Ruth, kalau kamu supaya aman dari polisi, ini pakai jimat ini, pakai susuk ini, dari satu ke dua. Oh iya, ternyata pas razia kita lewat, hebat nih. Jadi bertambah kita mencari ilmu-ilmu kuasa gelap itu. Nah, saya bersekutu dengan iblis itu banyak sekali. Jimat-jimat, misalnya merah jin, segala macam. Kuburan keramat mana yang nggak pernah saya kunjungin, saya ambil kembangnya, saya buat mandi. Bahkan yang paling aneh itu, saya pernah masuk ke satu tempat tempat keramat, yang angker sekali, ada sungai yang keramat, saya berendam telanjang bulat di situ. Singkat cerita, tahun 2000, satu teman saya yang sama kelompok ini, mereka digerebek, ternyata dalam penggerebekan itu ada yang tewas. 1, 2, 3 orang teman saya, waduh. Saya bilang, wah bahaya sekali ya. Walaupun saya dulu nggak takut mati, hari itu saya takut mati juga. Saya tahu hari itu kalau ada kata saya mati, meninggal, tewas, saya ke neraka saya udah tahu. Tahun 2000 itu saya stop dengan hubungan dengan mereka. Saya nggak mau hubungan dengan mereka, saya takut. Ya, otomatis kalau kita nggak hubungan dengan bandar-bandar, kita nggak bisa pakai barang murah, nggak bisa beli barang murah. Beli barang dengan harga pasaran yang begitu mahal kan. Jadi saat itu saya mulai konsumsi beli dengan mahal. Satu hari bisa 2 juta rupiah saya keluarkan untuk konsumsi narkoba saya. Konsumsi begitu besar, banyak, uang yang kita dapat pun habis lah.
buat konsumsi, buat foya-foya, buat happy-happy. Tahun 2003 itu anak saya lahir sekarang, anak yang sekarang. Ya. Anak itu lahir dalam keadaan saya nggak punya uang. Saya saat itu lahir anak saya mikir, ini anak kalau saya begini terus, jadi apa nantinya? Nah, itu yang membuat saya mikir, saya harus berhenti. Tapi saya nggak berdaya melepaskan ikatan dari ketergantungan ini. Nah, kalau ada pilihan untuk beli susu 200.000 atau beli narkoba dengan paket hemat, paket irit, bukan dapat banyak loh. Saya beli yang ini. Setelah saya beli ini pun saya nggak cukup. Konsumsi saya kan begitu banyak dosisnya kan. Akhirnya rasa bersalah itu dia, rasa bersalah, nyesel, tapi nggak bisa lepas dari itu. Itulah lingkaran setan yang membuat banyak orang yang pakai narkoba bunuh diri, depresi, bahkan gila. Akhirnya tahun 2005 itu tertutuplah semua pintu saya, nggak ada penghasilan, uang saya habis. Jadi tahun 2005 itu saya diajak kerja sama teman saya ke Kalimantan, ada pertambangan batu bara di sana. Oke, saya mau kerja di situ karena saya pikir disitulah saya bisa menghindari dari dunia Jakarta, teman-teman yang pakai narkoba. Tapi kalau saya pergi tanpa bawa narkoba, stok sabu, saya akan sakau. Bawa sakau buat apa? Jadi saya harus bawa stok sabu-sabu. Nah, saya rencana mau jual mobil saya, tinggal satu-satunya harta saya yang tertinggal, dengan asumsi setengah dari penjualan saya beliin stok sabu, setengah lagi saya kasih istri saya. Nah, jadi saya berencana nanti di Kalimantan saya kurangin dosis saya sembuh. Itu rencana yang bagi penyabu yang nggak akan pernah berhasil. Karena selalu saya tahu berapapun punya sabu dihabisin. Teman saya datang lagi bawa sabu, mau beli sabu nggak nih? Bagus nggak sabunya? Bagus. Oke, saya bilang saya belum punya uang, saya mau jual mobil saya dulu. Udah, tukar mobil aja. Mobilnya saya bawa, saya kasih dia. Ternyata sama dia mobilnya nggak dipulangin sampai sekarang. Dibawa kabur. Saya jadi bingung nih, mobil ini gimana? Udah nggak ada. Saya nol besar. Situlah saya terpuruk benar-benar seperti anak yang bungsu yang di kandang babi. Itulah saya hidup. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, makanan babi pun mau saya makan. Artinya apa? Saya tidur seharian, 2 minggu tidur, anak saya nangis, tahu ngapain, saya nggak bisa saya menangis nggak bisa ngapa-ngapain karena udah nggak bisa ngutang duit kemana-mana lagi. Nah, tapi sebelum mobil itu hilang, ada toko buku rohani. Saya masuk ke situ sama anak saya. Toko buku rohani itu jual macam-macam buku kan. Wah, toko buku rohani Kristen. Ada jual buku di raknya dunia roh. Lah, saya tertarik dengan dunia roh. Buku itu saya lihat ada tentang dunia jimat, mantan dukun santet yang bertobat. Saya beli berapa buku. Saya nggak baca. Nah, pas mobil itu saya hilang, saya di rumah, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tidur seharian dengan anak saya nangis, kelaparan mungkin. Saya mulai baca buku itu. Ternyata isinya bukan tentang ilmu-ilmu klinik-klinik yang seperti majalah-majalah klinik, ada majalah kan banyak tuh majalah klinik kan. Ternyata isinya firman Tuhan semua. Hari itu saya bertobat dari dosa okultisme saya. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengaku dosamu, Allah ada setia dan adil, Dia akan mengampuni segala kesalahanmu dan mencucikan kamu dari dosamu. Setelah saya buat pengakuan itu, saya tidur lah biasa. Nah, saya bingungnya besoknya saya bangun jam 4 sore, makan, saya nonton TV. Hari itu ada siaran langsung khotbah almarhum John Hartman. Ya. Hari itu dia khotbah tentang Daud yang ditolak keluarganya, dipilih Tuhan, diurapi, mengalahkan Goliat, diangkat menjadi raja. Seperti Roh Kudus mengingatkan, itu loh khotbah itu buat kamu sebenarnya. Kamu kan merasa ditolak oleh keluarga. Keluarga saya nggak menolak saya, tapi saya merasa. Tapi Tuhan mau pilih kamu. Nah, terakhir dia hanya berdoa untuk satu orang. Biasanya dia doa untuk kanker, tumor, stroke, apa kan. Hari itu almarhum John Hartman hanya berdoa begini. Saya melihat seorang laki-laki muda yang sedang risau, yang dosanya Tuhan sudah ampuni. Ampuni itu masuk ke hati saya lagi makan. Saya langsung air mata saya nggak tahan, bercucuran turun air mata saya. Wah, kenapa ini? Saya nggak lagi sedih. Saya udah nggak tahan ya. Dia ngomong apa, saya udah nggak dengar lagi. Saya masuk kamar, saya nangis di kamar. Saya nangis seperti anak kecil yang menangis, meraung-raung gitu. Tapi ada satu rasa kelepasan, ada satu damai sejahtera. Saya nggak tahu itu apa, tapi saya tahu itu Tuhan. Walaupun saya nggak kenal Tuhan secara pribadi. Saya tahu Yesus, tapi saya nggak kenal Dia. Saya kecil dari Kristen, tapi saya nggak kenal Injil. Saya hanya kenal agama. Mulai saat itu saya mencari pelayanan pelepasan. Saya mau cari kesembuhan ilahi dari Tuhan. Di mana ada KKR kesembuhan, saya datengin. Tapi sebelum saya pergi KKR itu, saya pakai sabu dulu. Karena saya sakau. Kalau saya nggak pakai, saya nggak konsen, saya nggak bisa jalan. Singkat cerita,
berbulan-bulan saya lakukan KKR, kesembuhan, datang, saya nggak ada pemulihan. Saya ingat tanggalnya 17 Agustus 2006, Hari Kemerdekaan Indonesia, itulah hari kemerdekaan saya. Jadi ada satu KKR besar, satu gereja, saya pengen pergi, saya udah 2 minggu nggak nyabu juga, aduh lemes banget, pengen banget pergi, nggak punya uang, saya punya handphone butut, saya tukar handphone saya, beli sabu-sabu, udah kayak ketemu apa sih, kayak oase di padang gurun gitu. Pas saya mau pakai, ada suara di hati ngomong begini, saya dengar Tuhan manggil nama saya, Rudy, kalau mau sembuh, hari ini jangan pakai. Biasanya saya pakai, tapi ada saya bilang, oke gue nggak pakai deh. Mau dipulangin nggak bisa barangnya, mau dibuang sayang. Tapi saya nggak ada ongkos. Oke, saya telepon teman saya. Ada namanya si Allah. Kata kamu mau bertobat, yuk ke gereja yuk. Iya, dia punya mobil, saya nggak punya ongkos semua. Gua sakau juga dia. Oke, lu sakau. Gua nggak bisa jalan nih. Gua punya stok kuncian, orang bilang kuncian. Lu mau nggak? Benar ada. Kalau ada gue datang nih. Tapi nanti saya ke gereja ya. Dia mau. Oke. Sampai gereja, dianterin saya kasih. Mana punya saya? Saya kasih sabu saya sama dia. Saya masuk gereja dengan rusuh, dengan sakau, muka jelek. Tapi hati saya menangis. Tuhan, kalau mau sembuhin saya, mau beresin saya, jangan tanggung-tanggung. Saya udah capek hidup begini. Saya mau benar Tuhan. Saya percaya kamu sanggup. Ada perjamuan kudus saat itu di KKR itu. Nah, saat aku makan, minum roti itu, saya mengalami perjumpaan dengan suatu pribadi. Saya nggak tahu itu siapa ya. Saya merasa diterima, dipeluk. Aduh, saya nangis ya. Saya nggak seperti ada kasih yang begitu luar biasa ya. Saya pulang, saya seperti keadaan saya tuh, wow, kayak sembuh nih gitu. Saya nggak sakau lagi. Saya happy, sukacita. Besok paginya, saya bangun. Saya bangun jam 6:30 pagi. Biasanya saya bangun tuh jam 3 sore. Paling cepat jam 3. Karena tidur panjang. Saya kondisi tubuh saya seperti saya sekarang Anda lihat. Saya nggak ngalamin sakau, tidak ngalami apa. Wow. Saya tahu hari itu saya sudah disembuhkan Tuhan. Wow. Dan efek 12 tahun saya pakai narkoba itu tidak ada sama sekali. Puji Tuhan, saya normal. Mulai hari itu saya mengalami kehidupan baru. Yang paling pertama, saya mencari papa saya. Dan saya minta ampun sama dia. Saya akui semua kesalahan saya. Dia kaget, tapi dia bilang, wow. Ternyata, saya pergi 8 tahun dari rumah itu. 8 tahun itu, papa saya tiap malam berdoa. Itu yang meluputkan saya dari kematian. Dari hal-hal buruk. Karena saya pikir kuasa-kuasa gelap itu yang membuat saya terhindar. Dari polisi, dari apa, penggerebekan. 3 bulan saya bertobat, kami setiap hari ketemu. Pagi, sore, wow. Itu udah saat yang indah. Dia meninggal dengan senyum. Semua keluarga saya menangis. Saya nggak, yang nangis bukan saya nggak sedih. Saya tahu kemana papa saya pergi. Saya sudah rekonsiliasi sama dia dan dia bangga sama saya. Jadi itulah cara Tuhan yang indah. Tantangan itu begitu banyak, tapi bersama Tuhan memproses saya dan saya percaya orang-orang yang mengalami Tuhan hidupnya akan berubah. Saya percaya Tuhan yang pernah tolong saya dan dia hidup di dalam saya sekarang akan memampukan saya melewati badai itu. Kekristenan itu bukan sebuah agama. Kekristenan itu suatu relasi, hubungan. Saat Anda menemukan hubungan Anda kembali kepada Bapa, yaitu melalui penebusan Yesus, dia mati dan bangkit buat Anda. Saya percaya hidup Anda berubah. Yesus mati saat Anda masih berdosa. Saya pikir semua itu kinerjanya tergantung saya. Saya baik, saya ke surga, saya salah, saya ke neraka. Dan saya nggak pernah bikin baik saat itu, nggak bisa lepas dari ikatan. Jadi berita baiknya, percaya Yesus. Dengan kematian dan kebangkitannya, Yesus merekonsiliasi, mendamaikan hubungan Anda dengan Bapa, yaitu pencipta kita.